saya Yohanes Pasutan, NIM 05 4852 468, mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi ilmu pemerintahan. Saya berasal dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 3 pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baik, untuk identifikasi permasalahan berdasarkan hasil observasi dan analisis pada tugas pertama, permasalahan utama yang ditemukan dalam pengelolaan sampah di area wisata Mali adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan fasilitas sudah memadai. Jumlah tempat sampah atau tong sampah sudah memadai dan penempatannya sudah strategis. Tetapi pengunjung masih kurang kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, sistem pengangkutan belum terintegrasi. Belum adanya jadwal pengangkutan sampah yang pasti dan rutin antara pengelola lokasi dalam kurun dinas pariwisata dengan dinas terkait, yaitu dinas lingkungan hidup, menyebabkan sampah menumpuk. Solusi inovatif yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan di atas ditawarkan beberapa solusi, yaitu konsep program Mali Bersih dan ASRI, sistem pelayanan sampah terpadu. Konsep utama adalah mengubah pola pengelolaan sampah dari sekedar kegiatan kebersihan menjadi bentuk pelayanan publik. Dalam konsep ini, dinas pariwisata tidak hanya sebagai pengelola objek wisata, tetapi juga penyelenggaraan layanan kenyamanan yang menjamin pengunjung mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman sesuai dengan standar pelayanan. Inovasi yang ditawarkan, yang pertama, sistem sampah pilah dan tukar. Di sini akan memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk memilah sampah dan bisa ditukar dengan souvenir yang kecil atau potongan harga makanan di lokasi wisata. Yang kedua, petugas pelayanan kebersihan cleaning service. Petugas tidak hanya menyapu, tetapi juga berperan sebagai customer service yang ramah, mengingatkan dan membantu pengunjung untuk membuang sampah. Yang ketiga, jadwal pelayanan tetap. Adanya komitmen waktu pengangkutan sampah yang jelas dan terpublikasi. Baik, yang ketiga, landasan teori pelayanan publik. Solusi ini disusun dengan berlandaskan pada teori dan prinsip-prinsip manajemen pelayanan publik, antara lain teori New Public. Teori ini menekankan bahwa peran pemerintah, dalam hal ini dinas pariwisata, adalah melayani, bukan mengendalikan. Penerapan dinas hadir untuk memenuhi kebutuhan publik akan lingkungan wisata yang sehat. Kebersihan bukan lagi sekedar tugas teknis, melainkan wujud pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan. Pemerintah memfasilitasi partisipasi warga masyarakat dalam hal ini menjaga aset-aset yang ada di tempat wisata secara bersama-sama. Baik, yang kedua, prinsip standar pelayanan. Berdasarkan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, kita wajib memperhatikan beberapa prinsip utama dalam pelayanan publik yang pastinya harus memiliki standar yang jelas, yaitu kesederhanaan. Prosedur pembuangan sampah harus dibuat lebih mudah dan tidak terbelit. Yang kedua, kepastian hukum dan waktu. Adanya jadwal pengangkutan yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kenyamanan, menciptakan suasana lingkungan yang bersih, aman sebagai inti dari pelayanan. Yang ketiga, prinsip responsivitas dan akuntabilitas. Responsivitas adalah solusi yang
harus cepat merespon masalah sampah yang muncul sewaktu-waktu, terutama saat akhir pekan atau hari libur. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu pengelolaan dana dan sumber daya yang untuk kebersihan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelayanan publik. Yang keempat, strategis implementasi. Yang pertama, pihak yang terlibat. Dinas Pariwisata Kabupaten Alor sebagai penanggung jawab utama penyedia anggaran dan pengambilan kebijakan. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra teknis untuk pengangkutan dan pengelolaan air sampah. Yang ketiga, pemerintah Kelurahan Kabolah sebagai pendukung kebijakan dan fasilitator masyarakat lokal. Yang keempat, pengelola atau petugas lapangan sebagai pelaksana teknis pelayanan di lapangan. Yang keempat, masyarakat dan pelaku usaha sebagai mitra dalam pemilahan sampah. Yang keenam, wisatawan atau pengunjung sebagai pengguna layanan dan objek edukasi. Kedua, langkah-langkah penerapan. Di sini langkah-langkah ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yaitu tahap pertama, penyedia sarana dan prasarana pelayanan. Yang pertama, menambah jumlah tempat sampah yang didesain menarik, berwarna cerah dan terpilah, organik dan non-organik di setiap titik kumpul pengunjung. Yang kedua, membuat papan petunjuk arah signage yang informasi dan persuasif. Contohnya, mari jaga kebersihan demi kenyamanan bersama. Tahap kedua, penyusunan standar operasional prosedur pelayanan. Yang pertama, menetapkan jadwal pelayanan. Pengangkutan sampah dilakukan 2 kali seminggu atau lebih sering saat musim liburan. Yang kedua, membagi wilayah pantai menjadi beberapa zona dengan petugas pelayanan kebersihan yang bertanggung jawab penuh di zonanya masing-masing. Tahap ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk memberikan pelatihan kepada petugas kebersihan tentang etika pelayanan publik. Cara menyapa, cara menegur dengan sopan dan keramahan. Yang kedua, petugas tidak lagi hanya dilihat sebagai tukang sapu, tetapi sebagai petugas pelayanan kenyamanan. Tahap keempat, kampanye dan edukasi interaktif. Kampanye dan edukasi interaktif dapat melakukan pendekatan langsung kepada pengunjung saat masuk area wisata. Penerapan program insentif ringan, yaitu membawa 3 kantong sampah organik dapat air mineral gratis sebagai apresiasi pelayanan. Baik, untuk potensi hambatan dan cara mengatasinya. Yang pertama, kurangnya kesadaran pengunjung dan pedagang masih banyak membuang sampah sembarang atau tidak mau memilah sampah. Solusinya memperbanyak sosialisasi, pemasangan rambu peringatan dan penegakan aturan, denda ringan serta pendekatan persuasif secara terus-menerus. Yang kedua, keterbatasan anggaran dan sarana. Biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah cukup besar, serta alat yang tersedia mungkin cepat rusak. Solusinya mengoptimalkan pendapatan dari hasil penjualan sampah daur ulang untuk membiayai operasional serta mengajukan dukungan anggaran yang rutin dari dinas terkait dan sponsor. Yang ketiga, kondisi alam dan cuaca. Angin kencang atau air pasang seringkali membawa sampah dari laut untuk menyebarkan sampah yang sudah dikumpulkan. Solusinya menyediakan pagar penahan sampah di bibir pantai, memperketat pengikatan kantong sampah, dan melakukan pembersihan tambahan setelah cuaca buruk. Penutup, penerapan program Mali Bersih dan ASRI diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah menjadi sistem pelayanan publik yang profesional,
profesional dengan berlandaskan teori pelayanan yang menekankan pada aspek melayani, responsif, dan akuntabel. Masalah kebersihan di Pantai Wisata Mali dapat terselesaikan sehingga destinasi ini semakin menarik, nyaman, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan pengunjung yang akan datang. Terima kasih. Demikian uraian mengenai ide solusi dan rencana implementasi pengelolaan sampah di Pantai Wisata Mali yang telah saya jelaskan berdasarkan teori dan prinsip manajemen pelayanan publik. Saya berharap konsep ini dapat menggambarkan bagaimana pelayanan publik seharusnya bekerja, menjawab permasalahan masyarakat berkelanjutan, dan memberikan nilai manfaat bagi lingkungan sekitar. Segala kekurangan dan prestasi ini menjadi tanggung jawab saya, dan segala kelebihan adalah berkat bimbingan dari ilmu yang telah kami peroleh. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua.